Here's the beauty of this game. There's no other game in which fortunes can change so much from hand to hand. Yeah, I'm gonna go all in because I don't think you got the spades. Aces. Halo Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin! Tentang seorang pemuda dengan skill bermain judi poker yang sangat epik, tapi ambisinya untuk menjadi pemain poker profesional sempat menghancurkan kehidupannya. Ya, walaupun ini film tentang perjudian, tapi kalian jangan sampai ikut-ikutan ya, karena banyak dampak negatif yang terjadi akibat permainan ini. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Rounders. Diceritakan tentang seorang pemuda yang sangat terobsesi menjadi pemain poker profesional. Dia bernama Michael dan biasa dipanggil Mikey. Dia terlihat lagi mempersiapkan semua uang yang dimilikinya agar bisa bermain judi di sebuah kasino underground. Mikey merupakan mahasiswa jurusan ilmu hukum yang bercita-cita menjadi seorang pengacara. Hingga singkat cerita dia pun sampai di kasino ternama itu. Dan ternyata tempat itu milik seseorang berdarah Rusia bernama Teddy yang dijuluki KGB atau nama agen rahasia Rusia. Karena emang dia merupakan seorang mafia Rusia yang menetap di kota New York dan punya banyak koneksi. See, I learned how to win a little at a time. 30,000. Night. No? About? So, you're setting the apple. The KGB is connected all the way to the top of the Russian mob. Di sana Mikey menukarkan seluruh uangnya dengan chip poker berniat bermain satu meja dengan Teddy, yang terkenal sebagai pemain poker kelas berat yang sulit dikalahkan. Walaupun saat itu Mikey sempat diperingati oleh seorang legenda poker di kota New York bernama Knis agar jangan mempertaruhkan seluruh uangnya. Tapi atas rasa egois dan kesombongan darah mudanya, Mikey tetap bertarung melawan Teddy dalam taruhan yang besar. These are community cards everyone can use to make the best 5 card. 5 cards are then dealt face up across the middle. Each player is dealt 2 cards face down. But there are others, like Doyle Brunson, and lose his mind along with every single chip in front of him. Life is on the wire. The rest is just waiting. It's a position raise, I call it. Raise 500. Fold. Dengan kartu as 9 keriting dan mendapatkan full house, Mikey sangat yakin bahwa dia bisa mengungguli kartu Teddy, hingga dia melakukan all-in puluhan ribu dolar yang membuat seisi kasino tercengang. That way he'll bet strong and I'll beat him with my 9s full over raises. Bet. Bet. I'm gonna go all in because I don't think you got the spades. Tapi ternyata Teddy mempunyai kartu yang gak disangka-sangka. Aces. Full. Akhirnya di malam itu pun Mikey mengalami kekalahan terburuk dalam hidupnya karena semua uangnya habis nggak tersisa. Dia pun langsung bertekad berhenti bermain judi dan Mikey minta bantuan Knis untuk bekerja padanya dengan menjadi sopir pengantar barang. See, I had this picture in my head. They end up humping crappy jobs on graveyard shifts laying to my right, playing in the World Series of Poker. Mikey sengaja mendatangi sebuah acara khusus yang diadakan oleh para dosen, hakim, dan profesor di kampusnya, yang ternyata mereka juga punya kebiasaan bermain judi di kalangan teman sejawat.
Mikey pun memperlihatkan skillnya saat dia membantu dosennya yang bernama Abby dengan skill membaca kartu pemain lain. Wow! The fuck you know what we all got. Well, you were looking for that third three. He made his two pair, but he knows they're no good. Folded it on 4th Street, and now you're representing that you have it. But he came up short, and Mr. Eisen is futilely hoping that his queens are going to stay. Oh, come on. He's good enough to win. Take it down. Kiss my ass. Kiss my ass. Smart kid. I like the kid, Good kid. Singkat cerita, 9 bulan berlalu. Seperti biasa, Mikey pulang dari aktivitas kerjanya. Ternyata di rumahnya dia hidup dengan teman kuliah satu jurusan sekaligus kekasihnya yang bernama Joe. Mereka hidup dalam situasi kumpul kebo hingga Joe sangat mengetahui sifat dan karakter Mikey. What kind of job is that gonna be, Mike? I mean, as long as they don't fuck up moot court, I think the job's mine. Writing an opinion on high-stakes poker? Joe sangat membenci Mikey yang sejak dulu nggak bisa berhenti bermain poker. Dia hanya ingin Mikey menjadi seorang pengacara hebat dengan skill terpendam yang biasa dia aplikasikan dalam permainan judi poker untuk digunakan saat persidangan. Karena faktanya Mikey mampu membaca kartu musuh hanya dari bahasa tubuh dan tatapan matanya. I gotta go. Baby, I didn't even play. Di hari itu pula, Mikey meminjam mobil Joe untuk dipakai menjemput sahabat lamanya yang akan bebas dari penjara esok hari. Dan dari sinilah sebetulnya awal mula permasalahan terjadi. Karena diketahui sahabat Mikey yang bernama Murphy atau Worm merupakan seorang pecandu judi yang sangat akut. That's why they took me. Enjoy your time. Worm's dad did the Grahams when he wasn't too fucking drunk. They hauled him up before the school board offered him a deal. Mike McD. God, I need... Worm juga adalah seorang penjudi ulung yang terampil bermain menggunakan trik kecepatan tangan saat mengocok kartu. Dia sangat mahir dalam hal mencurangi para pemain judi demi uang dan kemenangannya sendiri. Hingga saat perjalanan pulang, Worm mengajak Mikey untuk kembali menjadi partnernya dalam judi poker walaupun saat itu Mikey menolak keras dan mengaku bahwa dia udah tobat. Apalagi saat ini Joe akan sangat membencinya jika dia kembali bermain judi. Mike McD, you lost? Yeah, man. What? What, are you shitting me? No, man, You sat down with the mad Russian and he emptied your pockets. My chops, man. I mean, I've gotten pretty blinding. It's like I really am. I'm done. Kemudian di malam itu, Worm hanya meminta Mikey untuk mengantarnya ke sebuah tempat, yang mana tempat itu merupakan sebuah rumah khusus yang digunakan sebagai kasino dengan para pemain yang diundang secara khusus. Atas rasa setia kawannya, Mikey hanya bisa memberi uang ratusan dolar kepada Worm yang tetap kekeh ingin bermain judi di rumah itu, walaupun emang ternyata Mikey nggak kuasa menahan godaan Saiton untuk kembali bermain judi. You just got out. What's the big fucking hurry? no way. I gotta get started. Mikey pun langsung disambut oleh seorang wanita bernama Barbara yang menjadi penyelenggara di sana. Mereka pun bermain dalam satu meja dan saling bekerja sama demi bisa meraup uang dari para musuhnya. Oh, yeah. Bring out all the old school tricks. Stuff that would never play in the city. I'm gonna make it 5. I got the boat. A few times I have to fold the case hand just so it won't be obvious. Enjoy it, you secret handshaking assholes. I got the full house. I got the queens over the aces. Come back anytime. Your money's always good here. Akhirnya di malam itu mereka berhasil mendapatkan uang sebanyak $1.200 dan memberikan kesepakatan fee kepada Barbara sebanyak 25%. Karena emang faktanya Barbara ikut terlibat dalam permainan judi yang curang ini. Kemudian Mikey berniat untuk pulang, tapi saat itu Worm kembali mengajak Mikey ke sebuah tempat hingga dia nggak bisa menolak. Walaupun dia tahu bahwa Joe akan sangat marah karena semalaman ini dia nggak pulang. Ternyata Worm kembali mengajak Mikey untuk menemaninya bermain judi di sebuah klub kasino ternama di kota New York. Walaupun saat itu Mikey mampu menahan hawa nafsunya dan segera pamit agar bisa pulang ke rumah. 2040 forced rotation is the only game going right now. So you guys gonna play? Hell yeah, we're gonna play. Jesus. What a fucking waste. Masalah besar datang saat Mikey kembali ke rumah. Dia harus berbohong kepada Joe yang saat itu mencurigai Mikey telah bermain judi. Tapi insting wanita emang gak usah diragukan lagi. Walau bagaimanapun laki-lakinya berbohong, akhirnya ketahuan juga. Aduh.
Mikey mulai berubah drastis, dia sering terlambat datang ke kampus. Saat itu pula Knis datang ke sana sengaja untuk mencari Mikey karena kan kemarin dia bolos kerja tanpa kabar gitu. Tapi kedatangan Knis ke sana ternyata hanya untuk memberitahu Mikey bahwa sahabatnya Worm saat ini lagi dalam pengawasan mafia Rusia. Karena diketahui dari semalam sampai detik ini Worm lagi bermain judi dengan 2 orang pemain berdarah Rusia. You can shear a sheep many times. This is a lesson Worm's never bothered to learn. Gotta bet my tickets. Stop speaking fucking Sputnik, you understand? Mikey yang mengetahui hal itu langsung bergegas untuk menemui Worm karena selaku sahabatnya tentu aja dia sangat care. Dan saat Mikey berhasil menemuinya di meja judi, saat itu Worm lagi asik berjudi dengan 2 orang Rusia bernama Roman dan Maurice, hingga dia langsung mengajaknya keluar dan memberikan peringatan atas apa yang terjadi saat ini. Stop worrying so much, okay? Taught me all the angles, all right? But I'm not the guy with my nose open. What do you think long term, all right? I want you to think long term. He's smart. It's Roman and Maurice. They're Russian outfit guys. Dia juga memerintahkan Worm agar mengalah dalam permainan judi melawan orang-orang Rusia itu. Karena itu semua demi keselamatan dan nama baiknya juga. Tapi dasar si tangkurak Worm yang gak bisa diomongin, dia tetap kekeh pada pendiriannya untuk bisa mengalahkan siapapun di meja judi walaupun dengan cara yang curang. I gotta go. I have a meeting. And then I gotta go to fucking Queens. I gotta load the truck. I don't know, I can't dump to these guys. You got to. Kemudian setelah itu Mikey langsung mencari Joe yang terlihat menghindar karena dia merasa kecewa saat menemukan uang hasil judi di sakunya. Dan atas hal itu pula Mikey pun bicara jujur bahwa emang dia kembali bermain judi hingga mereka pun bertengkar. Last night I sat down at this card table. You just told me you felt alive for the first time at a fucking card I table. felt alive for the first time since I got busted at KGB. Sementara di tempat lain, Worm saat itu ternyata memutuskan untuk meminjam uang kepada pengurus kasino sebanyak $10.000, yang ternyata uang itu akan dia gunakan untuk membayar hutang kepada seseorang bernama Grama. Alright, so it's 10 grand total. Ternyata Worm selama ini punya hutang sebanyak $15.000, dan faktanya saat ini hutangnya bengkak menjadi $25.000 akibat akumulasi bunga. Dia pun terlihat kebingungan karena tahu akibat yang akan dihadapi jika dia nggak bisa membayar hutang itu. Where'd you get the scratch for that? You've been rolling fags in the village again. Consolidated your outstanding debt. 25 grand and the juice is still running. Kembali ke Mikey yang diundang Profesor Abby ke sebuah bar. Dia selaku dosen saat itu sangat takjub atas apa yang dilakukan Mikey tempo hari di meja judi. Dia nggak habis pikir bahwa Mikey bisa menebak semua kartu musuh yang terdapat di meja. Dia juga membuka sebuah rahasia tentang dirinya selama ini, yang ternyata Profesor Abby adalah seorang anak yang diasingkan oleh keluarganya sendiri gara-gara dia nggak mau menjadi seorang rabi Yahudi. Semua itu dilakukan bukan tanpa alasan, karena selama ini dia telah mempelajari kitab sucinya secara fasih tapi nggak berhasil menemukan Tuhan di sana. Because all I understood of the Talmud, I found my place, my life's work. I never saw God there. Atas hal itu, Mikey bersedia memberikan sebuah rahasia tentang skill membaca kartu yang dimilikinya. Ternyata semua itu mampu dia lakukan atas pengamatan dari berbagai hal, mulai dari gestur, tatapan mata, hingga perilaku musuh saat berada di meja poker. I never knew you had to calculate so much at Your cards. faces tell you everything. You watch the man. That's just an old habit with me, like breathing. Well, it wasn't magic. Doesn't even matter. I'll play it blind. I was watching their eyes when they checked their river cards. Our destiny chooses us. Gak lama kemudian saat Mikey akan pulang, ternyata dia melihat Worm lagi menunggunya dengan keadaan babak belur. Hal mengejutkan pun kembali terjadi saat mereka masuk ke dalam rumah dan menemukan bahwa Joe telah pergi meninggalkan Mikey. Wait. Did she split on you? No, she was a good... I knew it. I always told her she'd be a good card player. I know exactly when... Mikey pun merasakan kesedihan yang sangat mendalam, tapi berbeda dengan Worm karena dia menganggap bahwa wanita merupakan penghalang dalam hobi dan kecintaannya terhadap permainan judi poker. Worm juga berusaha mempengaruhi Mikey agar dia melupakan siapapun yang bisa menghalangi cita-citanya menjadi seorang penjudi profesional. Dan dari sana pula Mikey pun berhasil terpengaruh dan memutuskan kembali ke dunia perjudian seperti dulu. Fuck it, let's go. Let's play some fucking cards.
Mereka pun berniat pergi ke New Jersey untuk mendatangi kasino terbesar di sana. Mikey langsung membeli chip dan join table bersama para pemain lama yang ternyata udah saling kenal. Walaupun saat itu Worm terlihat menghindar karena kita tahu bahwa dia nggak punya uang. Warm up and see for me. I'll catch up with you. What? There's certain needs I gotta attend to, okay? Di tempat itu pula akhirnya Worm memberitahu soal masalah hutangnya. Ternyata dia nggak hanya punya hutang kepada Grama, melainkan hutang terbesarnya saat ini adalah kepada Teddy KGB, si mafia Rusia yang diceritakan di awal tadi. Dari sana mereka sepakat dan bertekad untuk menanggung semua hutang ini secara bersama-sama, tentunya dengan cara menghasilkan uang dari permainan judi. Walaupun sebetulnya hati kecil Mikey sangat berat menerima kenyataan bahwa dia harus berpisah dengan kekasihnya. These two have no idea what they're about to walk into. I raise. All the facial tics, nervous fingers. They wear their tails like signs around their necks, a hand over a mouth, the way a cigarette is smoked. Keapesan mulai datang saat di malam itu Mikey kedatangan tamu yang ternyata dia adalah Petra, si wanita pengelola kasino di kota New York, yang mana saat itu dia sengaja datang menemui Mikey untuk menagih hutang Worm sebanyak $10.000 yang ditanggungkan padanya. Sontak Mikey sangat terkejut karena dia nggak menyangka bahwa sahabatnya diam-diam telah melimpahkan hutang itu. Dia pun langsung mencari Worm di tempat persembunyian yang selama ini dia gunakan untuk bersembunyi dan lari dari orang-orang yang telah dia rugikan. I'll see you down at the club. I'll come up. It's good to see you, Mike. Di sana Mikey sangat marah karena Worm selama ini selalu melibatkannya dalam masalah besar. Tapi di balik itu semua, Mikey selalu mendampingi Worm dalam keadaan susah sekalipun, hingga dia kembali luluh untuk bisa mengeluarkan Worm dari masalah ini. What do you want me to say? Those were wild times. You were there too. I was really up big. You gotta be kidding me. I mean, I think I'm getting you out of Hawk. I find out I'm $7 grand in. Just, what do you want me to say? It's fucking embarrassing, all right? I mean, you're really jamming me up here, man. $7 grand. I'm sorry, okay? I'm sorry about the money. I should have told you. Keesokan harinya Mikey memaksa Worm untuk menemui Grama. Mereka sepakat untuk datang secara baik-baik demi niat mereka membayar semua hutang Worm. Tapi rasa respek Grama harus hancur gara-gara ulah tengil Worm yang selalu membuat masalah. Can't let them get away with it, else they think they run the place. $5 grand in a week, and you keep the juice going. I need your fucking charity like I need your cock in my ass. Hey, shut it. Would you okay? shut the fuck up? Shut up. Hey, It's too fucking listen. He's good for it. He's good for it. Mereka pun kembali berusaha memperbaiki suasana. Dengan berbekal modal uang seadanya, mereka sepakat mendatangi kasino-kasino kecil untuk bermain judi, demi mengumpulkan uang yang lebih banyak dan bisa bermain di kasino yang lebih besar. Mikey merasa Worm selalu mengacaukan permainannya. Walaupun akhirnya Mikey berhasil meraup kemenangan demi kemenangan hingga berhasil mendapatkan uang yang lebih banyak. Worm pun mengajak Mikey untuk pergi ke sebuah kasino yang lebih besar lagi. I love the Cameroon wrapper on this baby. Nice. Small. Good bases. What do you got? Well, I have what's known as the wheel. Get up, we're done. Come on. Dan ternyata tanpa diduga kasino itu merupakan tempat berjudi para polisi yang biasa pergi ke sana setelah mereka gajian. Kemudian dengan trik yang telah direncanakan, akhirnya Mikey berhasil masuk dengan cara berpura-pura menjadi saudara pemain senior di tempat itu. Can I help you? Yeah, I'm looking for Sean Fry. Jesus. Yeah, right over there in that cap. Sementara Worm disuruh pergi ke tempat lain karena Mikey nggak mau dia mengacaukan permainannya lagi. Hingga akhirnya Mikey berhasil menemui seseorang bernama Sean Fire yang merupakan pemain senior yang sangat disegani di sana. Atas penyamaran yang sangat epik, akhirnya Mikey dipersilahkan untuk join table bersama polisi-polisi itu. Mikey disambut dengan welcome oleh mereka dan berhasil memenangkan permainan demi permainan. You and me, Mike. The rule is, the nicer the guy, the poorer the card play. The morning can't get here soon enough. And these guys, despite being cops, are real sweethearts. Hingga tiba-tiba seseorang datang untuk mengantarkan tamu, yang ternyata dia adalah si tangkurak Worm. Dia nggak bisa menahan hawa nafsu untuk ikut bermain judi di meja itu bersama Mikey, hingga Worm berhasil memberikan kemenangan kepada Mikey dengan skill kocokan ajaibnya.
Mikey berniat mencegah kecurigaan dengan cara terus-menerus menyerah saat dia mendapatkan kartu bagus dari hasil kocokan Worm. Tapi saat itu seorang polisi melihat trik licik yang dilakukan oleh Worm, hingga semua mengetahui bahwa mereka bekerja sama dan bermain curang. Aduh. Ace checks. Late night rally. 4th Street. Hold on there a Whoa, fucking easy, second. easy. What are you doing? This son of a bitch is base stealing. Caught a hanger, Sarge. A what? Akhirnya mereka pun babak belur dihajar para polisi itu. Dan atas semua ketengilan dan sifat keras kepala, akhirnya Worm lagi-lagi mengacaukan semuanya. Hingga saat itu Mikey merasa sangat kesal, marah, dan kapok, kemudian memutuskan untuk pergi. What's your ambition, man? Tell me, I don't know. What is it? Why different, huh? What makes you so fucking special? I'll see when I see it. No, you don't think. No, I don't think like you! You act like you're the only one in the world with any fucking ambition. Keesokan harinya, Mikey menemui Grama untuk menjelaskan semua yang terjadi. Bahwasanya dia sangat menyesal karena udah ikut campur dan bersedia menanggung hutang Worm selama ini. Tapi peraturan mafia emang beda, karena sebenarnya Worm punya hutang kepada Teddy KGB dengan porsi yang paling besar. Saat itu Grama menganggap Mikey terlibat dan wajib bertanggung jawab atas hutang Worm pada Teddy KGB. Aduh, tangkuraklah, sahabat macam apa itu? Dalam situasi yang membeliskan itu, Mikey terus berusaha mencari jalan keluar karena dia juga harus membayar hutang Worm. Dia sempat menemui Knis untuk meminjam uang, tapi saat itu Knis menolak dan malah kecewa padanya. KGB. What can you do for me, man? I mean, $500 not even gonna get me started. Showing you the playbook I put together off my own beats. Never let that guy get a hold of you, huh? What I need from you is money. Listen, you know, this is one time I don't need you to tell me how I fucked up. Hingga di malam itu, Mikey memberanikan diri menemui dosennya yaitu Profesor Abby. Dia langsung berterus terang bahwa dia lagi dalam masalah besar dan memohon agar dipinjami uang sebanyak $15.000 demi untuk melunasi hutangnya. Sontak Profesor Abby sangat terkejut karena dia nggak punya uang sebanyak itu. Tapi atas rasa iba dan melihat perjuangan juga skill yang dimiliki Mikey, akhirnya dia bersedia memberikan sebuah cek yang berisi uang sebanyak $10.000. That I'm gonna pay back. I know you can. Tanpa nunggu waktu lama, Mikey langsung mendatangi tempat Teddy di kasino underground-nya. Tapi bukannya dia membayar hutang, tanpa diduga ternyata Mikey berniat menggunakan uang itu untuk menantang Teddy bermain judi. Wow, Edun. I got $10,000. Let's do it. Dengan senang hati, Teddy bersedia meladeni tantangan Mikey. Dengan kesepakatan permainan high stakes poker atau poker dengan taruhan tinggi. Mereka berdua pun memulai permainan dengan blinds atau minimal taruhan yang sangat, edun banget lah pokoknya mah. Alright. It says the key to no limit is to put a man to a decision for all his chips. 5,000. Dalam permainan itu, Mikey terus mempelajari gestur dan kebiasaan Teddy saat bermain, termasuk kebiasaannya memakan Oreo dengan cara yang berbeda, hingga dia bisa membedakan jelek atau bagusnya kartu Teddy hanya dari melihat cara dia memakan Oreo. I'll re-raise, I'm all in. Won't be pushed around. Take it down. Akhirnya singkat cerita, Mikey berhasil mengalahkan Teddy. Dia mendapatkan $20.000 dari hasil permainan itu. Hingga kemudian Teddy menyuruh Grama untuk mengambil kembali chip itu demi melunasi hutang Worm sebanyak $15.000. Walaupun Mikey masih punya lebih sekitar $5.000. On the turn, you got lucky there. Grandma! Proud and good. I'll take what's ours. Puritz, maybe we check with one other guy, see how... Tapi saat dia akan pulang, ternyata Teddy terus memanas-manasi Mikey dan menyebut bahwa sebetulnya dia belum kalah karena masih punya keuntungan atas kekalahan Mikey tempo hari sebanyak $35.000. Dari sana Mikey tersulut emosi dan kembali mengambil chip itu dari Grama untuk kembali bermain bersama Teddy KGB. Dengan taruhan double di pertandingan itu, mereka betul-betul mengeluarkan seluruh kemampuannya secara all out. Double the blinds? Yok tvojom.
Good. Feel free to reload at any time. Termasuk saat Mikey mendapatkan kartu 2 pair, as, dan 5, tapi harus menyerah karena dia tahu bahwa Teddy punya kartu strike. I'm laying this down, Teddy. Be a judgment. Because you got 2-4, and I'm not gonna draw against a made hand. Top 2 pair. Dalam putaran berikutnya, terlihat Mikey mendapatkan kartu 8-9 bergambar spade. Dia langsung terlihat down seakan-akan mendapatkan kartu yang sangat jelek. Hingga dari sana Teddy langsung merasa di atas angin dan ngebluff atau menggertak Mikey dengan raise yang sangat edun. Check. $2,000. Alright, I'll call the $2,000. I'll gamble. Don't splash the pot. Mikey tahu bahwa Teddy punya kartu pair as sementara dia telah mendapatkan kartu strike. Hingga saat kartu terakhir dibagikan, ternyata itu adalah kartu as hingga Teddy punya kartu tris as. Dari sana Mikey tetap tenang dengan tidak menaikkan taruhan dan hanya cek aja. The pot. Bits. Big Daddy. Teddy pun langsung masuk ke dalam jebakan yang diharapkan Mikey dan melakukan all in. Hingga kemudian... He's sitting right beside you. Oh. I flopped the nut straight. Motherfucker! That is it! That's it. Motherfucker! You chick! He trapped me! Akhirnya Mikey berhasil memenangkan permainan itu dengan kartu strike di tangannya. Hal itu membuat Teddy KGB marah besar karena dia merasa udah dijebak. Tapi kemudian dia pun memutuskan untuk bermain gentle karena emang Mikey menang secara fair dan tidak melakukan kecurangan. He beat me. Straight up. Mikey berhasil membayar hutang Rom sebanyak $15.000 dan mendapatkan kelebihan uang dari permainan judi itu sebanyak $65.000. Dari sana pula dia pun langsung berniat untuk membayar uang pinjaman dari dosennya dan dia menitipkannya kepada Joe, mantan kekasihnya sendiri. You look like hell. Well, didn't want to wake him up. It's still a little early. Figure there's nothing left for me here. So you're out of here, huh? Joe tahu saat itu Mikey punya uang yang banyak dari hasil bermain judi. Dia juga mengetahui bahwa Mikey memutuskan untuk keluar dari perkuliahan dan berniat mewujudkan cita-citanya, yaitu pergi ke Las Vegas bermain poker di sana dan menjadi pemain WSOP atau World Series of Poker. Tapi tiba-tiba... So where you headed? I'm going to Vegas. First prize at the World Series of Poker is $1 million. Vegas, huh? Yeah. Good luck, man. Tamat. Judi, tet. Meracuni kehidupan. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan coba-coba bermain judi kalau hidupmu nggak mau penuh dengan masalah seperti yang dialami si Mikey. Karena sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, permainan judi tetap aja dilarang. Ya seperti kata Bang Haji Roma Irama, judi itu hanya menjanjikan kemenangan. Yang kaya bisa menjadi susah, apalagi yang miskin. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh, seperti biasa atuh.